Masa hidup dinasti biasanya tidak melebihi 3 generasi. Karena pada generasi pertama masih dilestarikan fitur karakteristik kehidupan pedesaan yang kasar, tidak beradab, seperti kondisi kehidupan yang sulit, keberanian, keganasan, dan kemitraan dalam otoritas. Karena itu kekuatan asabiyah tetap terjaga. Bisnis yang dimiliki oleh pedagang yang bertanggung jawab dan terorganisir, akhirnya akan melampaui yang dimiliki oleh penguasa kaya. Manusia pada dasarnya tidak tahu apa-apa, dan dipelajari melalui memperoleh pengetahuan. Sepanjang sejarah, banyak negara menderita kekalahan fisik, tetapi itu tidak pernah menandai akhir suatu bangsa. Tetapi ketika suatu bangsa telah menjadi korban kekalahan psikologis, maka itu menandai akhir suatu bangsa. Akhirnya, Aristoteles muncul di antara orang-orang Yunani. Dia meningkatkan metode logika dan sistematis masalah dan detailnya. Dia menugaskan logika tempat yang tepat sebagai disiplin filosofis pertama dan pengantar filsafat. Karena itu ia disebut guru pertama. Jika jiwa tidak memihak dalam menerima informasi, ia mencurahkan untuk informasi itu bagian dari penyelidikan kritis yang layak diperoleh informasi, dan kebenaran atau ketidakbenarannya menjadi jelas. Namun, jika jiwa terinfeksi dengan keberpihakan untuk pendapat atau sekte tertentu, ia menerima tanpa ragu sesaat pun informasi yang sesuai dengannya. Prasangka dan keberpihakan mengaburkan fakultas kritis dan menghalangi penyelidikan kritis. Hasilnya adalah bahwa kepalsuan diterima dan ditransmisikan. Dia yang menemukan jalur baru adalah Pathfinder, bahkan jika jejaknya harus ditemukan lagi oleh orang lain, dan dia yang berjalan jauh di depan orang-orang sezamannya adalah seorang pemimpin, meskipun berabad-abad berlalu sebelum dia diakui demikian. Kebiasaan adalah sifat-sifat jiwa. Manusia adalah anak adat, bukan anak leluhurnya. Pada awal dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan besar dari penilaian kecil. Pada akhir dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan kecil dari penilaian besar. Masa lalu menyerupai masa depan, lebih dari satu tetes air menyerupai yang lain. Budaya menetap adalah tujuan peradaban. Ini berarti akhir dari umurnya dan menyebabkan kerusakannya. Ketika insentif untuk mendapatkan dan mendapatkan properti hilang, orang tidak lagi melakukan upaya untuk memperoleh. Mereka yang melanggar hak properti melakukan ketidakadilan. Jika ini terjadi berulang kali, semua insentif untuk perusahaan budaya dihancurkan dan mereka berhenti sama sekali untuk berusaha. Ini mengarah pada kehancuran dan kehancuran peradaban. Geometri menerangi kecerdasan dan membuat pikiran seseorang benar. Semua buktinya sangat jelas dan teratur. Hampir tidak mungkin kesalahan masuk ke dalam penalaran geometris, karena itu diatur dengan baik dan teratur. Dengan demikian, pikiran yang secara konstan menerapkan dirinya pada geometri tidak mungkin jatuh ke dalam kesalahan. Dengan cara yang mudah ini, orang yang tahu geometri memperoleh kecerdasan. Semua ilmu muncul dalam bahasa Arab. Pekerjaan sistematis pada mereka ditulis dalam tulisan Arab. Orang-orang pada umumnya tidak mengetahui kepentingan spesies manusia.
Pemerintah adalah lembaga yang mencegah ketidakadilan selain seperti itu sendiri. Geometri menerangi kecerdasan dan membenahi pikiran seseorang. Berber adalah milik orang yang kuat, tangguh, dan banyak orang-orang sejati seperti banyak orang lain yang telah dilihat dunia, seperti orang Arab, Persia, Yunani, dan Romawi. Di luar orang-orang terkenal Afrika Barat kulit hitam, di selatan tidak ada peradaban dalam arti yang tepat. Hanya ada manusia yang lebih dekat dengan binatang bisu daripada makhluk rasional. Mereka hidup dalam rumpun dan gua, dan makan bumbu dan biji-bijian yang tidak siap. Mereka sering saling memakan. Mereka tidak bisa dianggap manusia. Ilmu-ilmu hanya satu bangsa, orang-orang Yunani, telah turun kepada kita karena mereka diterjemahkan melalui upaya Al-Mamun. Dia berhasil ke arah ini karena dia memiliki banyak penerjemah dan menghabiskan banyak uang dalam hubungan ini. Metode termudah untuk memperoleh kebiasaan beasiswa adalah melalui memperoleh kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan jelas dalam mendiskusikan dan memperdebatkan masalah-masalah ilmiah. Inilah yang menjelaskan impor mereka dan membuatnya mudah dimengerti. Beberapa siswa menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menghadiri sesi-sesi ilmiah. Namun orang menemukan mereka diam. Mereka tidak berbicara dan tidak membicarakan masalah. Lebih dari yang diperlukan, mereka peduli dengan menghafal. Dengan demikian, mereka tidak memperoleh banyak kebiasaan dalam praktik beasiswa dan pengajaran ilmiah. Kekuatan yang sebenarnya adalah solidaritas dan kekuasaan terus-menerus ada pada orang yang memerintah. Bukan raja atau pemimpin seperti Harun al-Rashid, Marwan, Heraklius, Anusirwana, dan lain-lain. Mereka hanya memelihara. Rasa dekat dan hidup bersama adalah dasar dari solidaritas. Tujuan berakhirnya adalah kedaulatan. Penduduk yang besar dapat menumbuhkan kekayaan dengan bahasa lainnya dalam keluarga. Banyak anak, banyak rizki. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas dukungannya ya.